Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dengan NIM 23042009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas asas-asas manajemen dengan materi pertemuan 7, ketepatan dalam menguasai prinsip, proses, dan struktur organisasi. Yang pertama ada definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi, penempatan tugas dan tanggung jawab, serta pendelegasian wewenang. Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses penetapan hubungan formal antara orang-orang dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilakukan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Yang kedua, pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting yang untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan pengorganisasian yang baik, maka setiap orang dapat bekerja secara harmonis dan terkoordinasi, sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Berikut alasan mengapa pengorganisasian itu penting. Yang pertama, untuk mencapai tujuan, pengorganisasian merupakan proses untuk menetapkan hubungan formal antara orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Pengorganisasian membantu untuk mengelompokkan pekerjaan dan sumber daya secara efektif. Hal ini dapat membantu untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pengorganisasian yang baik dapat membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas kerja. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas efisiensi kerja, pengorganisasian yang baik dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian efektif. Oleh karena itu, pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada tipe organisasi. Tipe organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, organisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan organisasi non-profit bertujuan untuk memberikan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua ada berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran ada 3 jenis. Yang pertama, organisasi kecil, organisasi menengah, dan organisasi besar. Organisasi kecil memiliki jumlah karyawan yang relatif sedikit, sedangkan organisasi besar memiliki jumlah karyawan yang relatif banyak. Yang ketiga ada berdasarkan struktur. Organisasi diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, organisasi lini dan organisasi fungsional. Organisasi lini memiliki struktur yang sederhana, sedangkan organisasi fungsional memiliki struktur yang lebih kompleks. Yang terakhir ada berdasarkan kepemilikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, organisasi swasta dan organisasi publik. Organisasi swasta dimiliki oleh individu atau kelompok, sedangkan organisasi publik dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, tipe organisasi yang umum. Yang pertama, organisasi lini. Organisasi yang memiliki struktur sederhana. Dalam organisasi lini, kekuasaan mengalir secara langsung dari atasan ke bawahan. Organisasi lini cocok untuk organisasi yang kecil dan memiliki tugas yang sederhana. Lalu ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang memiliki struktur yang lebih kompleks. Dalam organisasi fungsional, pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Lalu ada organisasi campuran. Organisasi campuran menggabungkan struktur lini dan fungsional. Organisasi campuran cocok untuk organisasi yang memiliki tugas yang kompleks, tetapi tetap membutuhkan koordinasi yang kuat. Yang terakhir ada organisasi informal, yaitu organisasi yang tidak memiliki struktur formal. Organisasi informal terbentuk secara alamiah karena interaksi antara orang-orang. Organisasi informal dapat terbentuk dalam organisasi formal ataupun di luar organisasi formal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.